Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wilson Matthew Yunus. Dan di sini saya akan menjelaskan cara membuat general journal, general ledger, dan trial balance dalam Excel. Sebelum kita masuk ke general journal dan lain-lain, pasti kita akan diberikan nama akun, COA, dan akun gabungan dari setiap akun yang diperlukan. Maka dari itu, di sini kita sudah diberikan nama akun dan COA, tapi akun gabungannya belum ada. Akun gabungan maksudnya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Tapi ketika kita menginput secara manual seperti ini akan memakan waktu sangat lama dan tidak efisien. Maka dari itu di sini saya akan menggunakan rumus concatenate yang berfungsi untuk menggabungkan dua teks secara langsung. Contohnya seperti ini. Teks pertama yang saya ingin gabungkan adalah COA-nya. Maka dari itu saya klik pada 101 yaitu COA untuk cash, dan teks kedua yang saya ingin gabungkan adalah cash yaitu akun untuk COA tersebut. Nah, di sini langsung tergabung ya teman-teman, 101 cash. Tapi di sini kelihatannya tidak enak karena tidak ada spasi. Maka dari itu saya ingin menambahkan spasi di tengah-tengah teks tersebut. Bagaimana caranya? Di sini saya akan menggunakan tanda kutip 2, lalu spasi, lalu tanda kutip 2 lagi, dan saya akan klik pada cash dan tutup kurung. Gunanya tanda kutip ini apa? Tanda kutip ini menandakan bahwa ada teks yang ingin ditambahkan, yaitu spasi. Maka dari itu di sini sudah terlihat bahwa ada spasi. Ketika kita sudah melakukan rumusnya, kita bisa saja langsung klik di ujung ini, di sini, dan kita drag ke bawah. Nah, semuanya langsung mengikuti rumus yang ada pada cache ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke general journal. Untuk general journal kita akan membutuhkan tanggal. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris karena semua akun di sini berbahasa Inggris ya. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Pertama kita butuhkan tanggal, lalu akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, information atau keterangan, dan akun gabungan untuk dua ini. Oke, sebelum kita masuk, kita akan membutuhkan yang bernama data validation. Data validation itu apa? Data validation itu memudahkan kita untuk menginput nama-nama akun yang ada di sini. Bagaimana caranya? Pertama kita akan select dua row ini, lalu kita akan pergi ke data dan kita akan cari yang berlogo seperti ini. Lalu kita akan klik pada data validation, lalu kita akan klik list, dan source-nya itu dari mana? Dari sini teman-teman, dari keterangan akun-akun ini, dan kita akan select semua yang kita butuhkan dan oke. Maka dari itu kita bisa menginput cash, bank BCI, dan semuanya secara langsung tanpa memerlukan waktu yang lama. Tapi ketika kita menginput cash, di sini terlihat COA-nya kita harus input manual juga. Apakah kita akan menggunakan data validation? Tentunya tidak teman-teman, karena itu akan mengambil waktu yang lama dan ada cara yang lebih efisien. Tapi sebelum kita mengetahui cara yang lebih efisien, kita akan drag semua ini dan kita akan all border supaya terlihat lebih rapih. Oke, cara agar kita bisa menginput langsung COA-nya, di sini saya akan menggunakan rumus if. Kalau dalam akun debit ini tidak ada teks apapun, tapi di sini terlihat ada teks ya, cash. Tapi misalnya tidak ada tulisan cash-nya atau sama dengan 0, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, karena tidak ada teks apapun di cash, maka kita akan cari akun kreditnya. Akun kredit, kita akan mencari tabel apa? Kita membutuhkan
akun apa? Akun dari sini kan. Jadi kita akan meng-drag atau meng-select semua teks yang ada di sini. Lalu kita memerlukan urutan yang keberapa. Karena kita membutuhkan COA, maka dari itu dia berada di urutan kedua. Kenapa bisa urutan kedua? Karena urutan pertama adalah cache, urutan keduanya adalah COA, dan urutan ketiganya adalah akun gabungannya. Maka dari itu di sini saya akan klik mengetik 2 karena COA berada di urutan kedua. Nah, range lookup-nya mau true atau false. Kalau true itu bisa saja tidak hasilnya itu tidak betul-betul yang kita inginkan. Tapi kalau false itu adalah exact match yang bisa kita baca di sini. Maka dari itu saya akan memilih false. Oke, untuk rumus yang pertama sudah. Tapi kalau ternyata dalam akun debitnya ternyata ada, bagaimana dong? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP dalam kurung. Sekarang karena ada akun debitnya, maka dari itu kita akan klik pada akun debit. Lalu, sama seperti tadi, kita akan select semua ini. Lalu, sama juga kita membutuhkan yang urutan kedua karena COA-nya. Lalu false. Maka dari itu rumusnya akan langsung selesai. Kita bisa lihat ketika kita hapus di sini itu jadinya error. Nah, kalau error begini bagaimana cara menghilangkan kata-kata NA-nya ini? Kita bisa menggunakan rumus if error dalam kurung. Kalau ternyata error, maka kita akan memberikan teks kosong atau sama seperti tadi tanda kutip 2 spasi dan tanda kutip 2 menandakan bahwa kita ingin teksnya kosong saja. Boom. Di sini terlihat ya, NA-nya itu hilang. Tapi ketika saya memasukkan ke akun cache, COA-nya langsung muncul. Kalau saya hapus cache-nya, akun COA-nya hilang. Sama seperti di sini, misalnya saya mengetik account receivable, COA-nya langsung muncul. Di sini kita bisa langsung juga drag ke bawah, sama seperti yang tadi, agar rumus-rumus yang bawah itu mengikuti rumus yang di atas. Tapi ada masalah. Ketika kita mengdrag rumus-rumus ininya itu nggak tetap. Dia itu berpindah. Bisa dilihat ya, C8 E32. Di sini malah C9 E33. Nah, bagaimana cara agar tabelnya itu tetap? Di sini saya akan menambahkan yang bernama string. String itu agar tabelnya tidak berpindah-pindah. String itu bagaimana? Kita akan menambahkan logo dolar di sini. Ini fungsinya agar ketika kita drag ke bawah itu tidak akan berubah. Lihat, yang sebelumnya di sini C9 dan E33 itu akan tetap ke C8 dan E32, sama seperti yang awalnya. Oke. Untuk akun gabungannya itu juga sama seperti rumus ini. Kita bisa saja langsung copy dari rumus ini, lalu kita masukkan ke dalam rumus ini, dalam table sini. Tapi misalnya saya masukkan cache, di sini malah bukan akun gabungan tapi COA-nya. Nah, maka dari itu kita harus mengubah beberapa, seperti yang angka 2 ini. Angka 2 ini kita akan ubah ke urutan ketiga dan akan menjadi akun gabungan. Kenapa saya mengubah menjadi angka 3? Karena diketahui di sini urutan pertama adalah cache, urutan kedua adalah COA, dan di urutan ketiga adalah akun gabungan. Maka dari itu, untuk memasukkan akun gabungan di sini kita memerlukan yang urutan ketiga. Maka dari itu saya memasukkan angka 3 di sini.
Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita bisa lihat ada tanda terima pada tanggal 1 April 2025. Di sini kita bisa baca telah menerima uang tunai dari Wilson Matthew Yunus sebesar 4 juta rupiah sebagai modal usaha CV Fresh and Clean Sukses. Oke, pertama kita harus memasukkan yang bernama nama perusahaannya untuk menjadi judul di sini. Oke, kita ketahui tadi nama perusahaannya adalah CV Fresh and Clean Sukses. Oke, untuk yang kedua, urutan kedua, kita memerlukan jurnal yang kita sedang buat atau apa sih yang kita sedang buat sekarang? Yang kita buat sekarang adalah General Journal. Maka dari itu kita ketik di sini General Journal, dan ini per tanggal berapa sih pembuatan General Journalnya? Oke, kita ketahui di soal sebelumnya di sini adalah 1 April 2025. Tapi untuk per tanggal General Journal ini dibuat, kita memerlukan hari akhir dari atau tanggal akhir dari bulan tersebut. Maka kita ketahui April, hari terakhirnya adalah 30. Jadi kita akan mengetik 30 April 2025. Tapi di sini ada tulisan Wednesday yang kita tidak perlukan, maka dari itu di sini kita untuk tidak mengubahnya menjadi format tanggal, kita di sini memerlukan tanda kutip supaya Excel menganggap ini berupa sebuah teks yang tidak perlu diubah. Oke, kita akan masuk ke dalam pengerjaan tabelnya. Tapi sebelum masuk ke pengerjaannya, di sini saya ingin merapikan sedikit dengan menggunakan all border. Oke, diketahui tadi ini tanggalnya 1 April 2025 ya. Terus telah menerima uang tunai dari pemilik Fresh and Clean Sukses ini sebesar 4 juta rupiah sebagai modal usaha. Maka dari itu kita akan ketik tanggalnya terlebih dahulu, yaitu 1 April 2025. Lalu apa sih yang bertambah di akun debitnya? Karena kita mengetahui kas adalah aset, maka semua aset akan bertambah pada akun debit. Kenapa bisa kita juga mengambil akun kas? Karena dalam tanda terima tersebut pemiliknya menyetor modal berupa tunai. Tunai adalah kas. Maka dari itu kita akan ketik cash di sini. Karena cash akan bertambah di debit. Karena semua aset bertambah di debit. Lalu akun keduanya apa? Di kreditnya. Nah, akun kreditnya itu tentunya modal usaha. Modal usaha dalam bahasa Inggrisnya atau dalam perusahaan ini itu ngambil akun apa namanya? Di sini kita shared capital ordinary. Kenapa shared capital ordinary? Karena setiap perusahaan memiliki nama akun yang berbeda-beda. Kebetulan nama akun pada perusahaan ini adalah shared capital ordinary, teman-teman. Nah, kenapa juga bertambah di kredit? Karena semua equity atau modal itu bertambah di akun kredit dan berkurang di akun debit. Maka dari itu kita ketahui kasnya bertambah sebesar 4 juta rupiah dan kreditnya bertambah sebesar 4 juta rupiah. Nah, informationnya apa? Keterangannya apa? Ini adalah penyetoran modal. Penyetoran modal. Jangan lupa di sini kita tambahkan juga tanggalnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini kita melihat ada invoice dari PT Hoki berupa pembelian deterjen 10 kilo, pewangi sebesar 10 kuantitinya. Di sini kita bisa lihat kuantitinya 10, plastik laundry 5. Dan price-nya di sini bisa dilihat 100.000, 50.000, 100.000, dan totalnya itu 2.500.000. Ini di issue ke CV Fresh and Clean Sukses, artinya perusahaan kita membeli perlengkapan tersebut untuk laundry kita. Di sini juga sudah terlihat ada kwitansi pembayaran, artinya sudah dibayar oleh perusahaan kita sendiri sebesar Rp2.500.000 pada tanggal 2 April 2025. Artinya, ketika ada kwitansi pembayaran dan payment methodnya adalah tunai, maka dari itu kasnya akan berkurang. Sebelumnya kita akan tulis tanggalnya dulu.
2 April 2025. Nah, ketika kas berkurang, artinya kita mengetahui kasnya akan ke akun yang kredit. Karena semua aset yang berkurang akan ke akun yang kredit. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum kita taruh ke akun yang kredit, kita harus memasukkan akun debitnya terlebih dahulu. Nah, akun debitnya apa? Di sini kita tahu ini untuk pembayaran perlengkapan laundry. Perlengkapan itu masuk ke mana? Perlengkapan itu adalah aset dari perusahaan. Oke, maka dari itu di sini kita akan masukkan supplies, karena supplies adalah aset dan semua aset akan bertambah di akun debit, sama seperti kas sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Ketika suppliesnya sudah bertambah atau perlengkapannya bertambah, maka kasnya berkurang di akun yang kredit karena semua aset berkurang di akun yang kredit. Berapa sih total yang tadi? Kita ketahui 2.500.000 rupiah ya. 2.500.000 rupiah. Ini biaya, informasinya apa? Biaya perlengkapan laundry. Biaya perlengkapan laundry. Nah, tapi di sini teksnya nggak kelihatan ya. Biar kelihatan, kita klik 2 kali di sini dan bisa kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk transaksi yang hari kedua. Oke, kita akan lanjut ke transaksi yang hari ketiga. Di sini ada faktur dari PT Tekwas Supplier. Nah, di sini kita dari CV Fresh and Clean Sukses atau perusahaan kita membeli mesin cuci jumlahnya 2 dan setrika uap jumlahnya 2 yang bertotal sebesar 15 juta rupiah. Nah, tapi di sini kita bisa melihat tidak ada kwitansi pembayaran seperti sebelumnya. Maka dari itu, perusahaan kita belum membayar peralatan ini, tapi kita sudah menerima peralatan ini. Maka dari itu, bisa diketahui perusahaan kita sedang hutang ya teman-teman, sedang hutang ke perusahaan PT Tekwas Supplier. Maka dari itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu ini tanggal berapa transaksinya. Di sini kita bisa baca 5 April 2025. Oke, di sini kita akan masukkan 5 April 2025, 5 April 2025. Oke, karena kita ketahui kita sudah menerima peralatan tersebut, maka dari itu kita akan menambahkan di sini akun equipment. Nah, kok equipmentnya di debit? Karena kita ketahui peralatan adalah aset dan aset juga bertambah di debit. Nah, kan sebelumnya ada supplies ya teman-teman dan equipment. Bedanya apa sih? Kalau perlengkapan atau supplies itu bisa habis ya, seperti deterjen. Deterjen itu kan bisa habis. Maka dari itu masuk ke supplies. Sedangkan equipment adalah peralatan yang tidak bisa habis dan akan terus digunakan, seperti mesin cuci yang tadi dan setrika uap tersebut. Nah, maka dari itu kita akan masukkan equipment pada akun debitnya, dan akun kreditnya adalah account payable. Account payable itu apa? Itu hutang teman-teman. Hutang itu liabilitas ya. Kenapa di akun kredit? Karena semua liabilitas itu bertambah di akun kredit dan berkurang di akun debit. Oke, kita ketahui total peralatan yang kita sudah terima adalah 15 juta. Dan total hutangnya tentunya sama seperti peralatan yang kita sudah terima ya. Maka dari itu ini adalah informasinya apa sih? Itu adalah penerimaan perlengkapan untuk laundry. Nah, tapi yang kedua hutang sorry teman-teman, ini bukan perlengkapan ya, peralatan. Sorry. Dan keduanya apa? Hutang peralatan laundry. Nah, untuk hari ketiga kurang lebih seperti ini ya teman-teman, karena di sini terlihat tidak ada kwitansi pembayarannya. Oke, kita akan lanjut ke hari atau transaksi yang keempat. Di sini ada kwitansi pembayaran. Kita bisa baca
ini yang memberikan adalah kita, perusahaan kita, CV Fresh and Clean Sukses, pada tanggal 6 April sejumlah 5 juta rupiah untuk pembayaran uang muka untuk layanan laundry langganan untuk 1 bulan secara tunai. Artinya, Ahmad atau pelanggannya telah membayar 5 juta rupiah untuk layanan laundry langganan untuk 1 bulan. Maka dari itu, kita bisa ketahui pada tanggal 6 April 2025 kita sudah menerima tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, tapi apakah kita sudah melakukan jasa yang diminta? Tentunya belum ya teman-teman, karena ini hanya membayar untuk layanan laundry langganan untuk 1 bulan. Maka dari itu kalau kita sudah terima uangnya tapi kita belum kerjain jasanya, itu masuk ke akun apa? Ada yang namanya unearned service revenue ya teman-teman. Nah, maksudnya unearned service revenue itu apa? Ketika kita sudah menerima uang dari pelanggan tapi kita belum kerjakan, maka itu sudah dianggap pendapatan tapi kita belum mengerjakannya kan. Maka dari itu kita akan menganggapnya uang diterima, pendapatan diterima di muka. Nah, di sini kita bisa masukkan informasinya, penerimaan uang tunai untuk layanan laundry 1 bulan. Ini juga sama ya. Nah, kenapa kita tidak menulis di sini service revenue atau pendapatan? Karena kita belum kerjain. Ketika kita belum kerjain, itu anggapannya kayak kita berutang kepada mereka. Maka dari itu dia masuk ke akun liabilitas. Akun liabilitas bertambah di kredit ya teman-teman, karena sama seperti penjelasan yang tadi, liabilitas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke transaksi yang kelima ya. Transaksi kelima kita bisa baca di sini, berita acara serah terima pekerjaan. CV Fresh and Clean Sukses telah menyelesaikan pekerjaan jasa laundry untuk bulan April 2025. Penyedia jasanya kita dan penerima jasanya itu Bagas. Di sini kwitansinya bisa terbaca. PDP 01 tanggalnya 8 April 2025 kita terima dari Bagas yang sejumlah 1 juta rupiah untuk pembayaran jasa laundry spray hotel. Dan artinya kita di sini sudah mengerjakan jasa kita sebesar 1 juta rupiah untuk Bagas. Di sini artinya kita akan masukkan pertama tanggalnya 8 April 2025. 8 April 2025. Artinya karena kita sudah menerima sejumlah cash sejumlah 1 juta rupiah, karena kita sudah melihat ada kwitansi pembayaran dari Bagas, maka dari itu kita sudah menerima cashnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena kita juga sudah melakukan pekerjaan yang kita berikan, jasa yang kita berikan, maka dari itu kita akan menganggapnya sebagai service revenue, bukan unearned service revenue ya teman, beda. Maka dari itu di sini juga 1 juta. Kenapa service revenue atau pendapatan kita masukkan ke kredit? Karena kita ketahui revenue itu bertambah di kredit dan berkurang juga di debit teman-teman. Tapi jangan anggap semua yang berkurang itu akan masuk ke kredit dan semua yang bertambah akan masuk ke debit. Nggak gitu ya. Intinya ada beberapa akun yang akan masuk ke kredit dan debit, seperti contohnya revenue. Nah, ini apa? Pendapatan. Informasinya apa? Pendapatan jasa laundry untuk spray hotel Bagas. Oke, ini juga sama ya teman-teman. Ini sama dengan, ya buat samain aja sih. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk hari yang tanggal yang ke-8. Oke, kita akan lanjut ke transaksi yang ke-6. Di sini perusahaan kita mengeluarkan invoice bahwa kita sudah memberikan Hotel Jamal jasa laundry, linen dan spray sebesar 2.500.000. Namun di sini tidak ada kwitansi pembayarannya teman-teman. Si Hotel Jamal ngutang ke kita. Dia ngutang tapi kita udah berikan jasanya. Nah, itu gimana?
Oke, pertama-tama kita masukkan tanggalnya. Ini tanggal berapa? Di sini kita bisa lihat baca. Tanggalnya itu 10 April. Maka itu di sini kita ketik 10 April 2025. April 2025. Nah, pada tanggal 10 April kita sudah mengerjakan jasanya, tapi si Hotel Jamal ini belum bayar kita. Maka dari itu akan masuk ke account receivable, teman-teman. Account receivable itu apa? Itu piutang. Dan di sini kita akan masukkan service revenue juga ya. Nah, kenapa account receivable? Karena kita belum terima cashnya, tapi kita udah kerjain. Nah, artinya Hotel Jamal ngutang ke kita dong. Kalau orang ngutang ke kita itu akan masuk ke piutang atau account receivable. Nah, kok bertambah di debit? Kan ngutang. Beda ya, piutang sama utang itu beda. Kalau piutang itu udah masuk, itu orang yang ngutang ke kita. Maka dari itu masuk ke aset karena uang itu akan menjadi asetnya kita nanti atau kasnya kita nanti. Nah, diketahui dia ngutang 2.500.000, teman-teman. Maka dari itu kita masukkan 2.500.000 rupiah. Dan kita karena 2.500.000 ini akan menjadi pendapatan kita karena kita udah kerjain jasanya kita, maka dari itu akan menjadi service revenue karena kita sudah menyelesaikan jasa yang kita berikan. Seperti itu. Nah, informasinya apa? Piutang dari Hotel Jamal untuk jasa laundry linen dan spray hotel. Nah, untuk service revenue-nya pendapatan jasa laundry linen dan spray Hotel Jamal. Nah, kurang lebih begini ya untuk transaksi tanggal 10 April 2025. Kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini kita dapat kwitansi pembayaran ya dari Hotel Jamal sebesar 2 juta rupiah untuk pembayaran jasa laundry pada transaksi FPJ 006 pada tanggal 13 April 2025. Nah, FPJ 006 itu invoice-nya apa? Kita bisa baca di sini invoice numbernya FPJ 006. Artinya Hotel Jamal udah bayar 2 juta dari piutang ininya. Artinya kita bisa ketik dulu ya 13 April 2025, 13 April 2025. Di sini kita bisa ketik cash karena kita udah terima cashnya sebesar 2 juta rupiah dari Hotel Jamal dari kwitansi pembayaran tersebut. Dan account receivable, teman-teman, sebesar 2 juta rupiah juga. Nah, kok account receivable-nya dikredit? Bukannya tadi Hotel Jamal ngutang? Iya kan, Hotel Jamalnya udah kasih kwitansi pembayaran untuk bayar utangnya sebelumnya. Maka dari itu karena dia udah bayar utangnya, pastinya account receivable-nya bakalan berkurang dong sebesar 2 juta karena dia udah bayar 2 juta rupiah secara tunai. Nah, artinya untuk mengurangkan account receivable ini kita memerlukan dia untuk pindah ke kredit karena kita ketahui aset akan berkurang di kredit. Nah, artinya kita seperti ini karena kita udah terima cashnya bertambah dong, artinya masuk ke akun debit dan account receivable-nya berkurang dong, piutangnya berkurang, maka dia akan masuk ke akun yang kredit. Untuk informasinya, pembayaran piutang dari transaksi FPJ 006 ini juga sama. Penerimaan, ini beda ya. Artinya di sini beda. Artinya di sini pembayaran piutang dari transaksi FPJ 006. Oke. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada kwitansi pembayaran lagi, teman-teman. Di sini dari perusahaan PT Tekwas Supplier dari kita, artinya perusahaan kita membayar utang kita sendiri karena di sini kita bisa baca terbilang 10 juta rupiah untuk pembayaran utang peralatan pada transaksi FPB 003. Artinya FPB 003 itu kapan?
yang ini teman-teman. Fakturnya ada tulisan FPB 003. Maka dari itu bagaimana sih cara penulisan dalam jurnalnya? Ingat ya, tanggal 15 April. Jadi kita tulis dulu 15 April 2025. April 2025. Nah, karena pembayaran itu pada transaksi FPB 003 yang kita ketahui, artinya pada tanggal 5 April tersebut teman-teman. Ini hutang peralatan laundry kita itu udah bayar, artinya account payable-nya itu di debit dan kas kita berkurang. Kenapa seperti ini? Karena utang kita itu sudah kita bayar, artinya ketika hutang kita berkurang, untuk mengurangkan hutang ini kita harus masukkan ke akun debit. Tapi kas kita berkurang, seperti kita ketahui kas berkurang di kredit, maka dari itu kas kita harus pindahkan ke kredit teman-teman. Sebesar berapa sih? Itu tadi dikatakan 10 juta rupiah ya, artinya belum lunas sepenuhnya teman-teman. Maka dari itu kita ketik di sini 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Oke ya. Artinya di sini pembayaran utang pada transaksi FPB 003. Ini juga sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini adalah kwitansi pembayaran dari kita melakukan sewa ruko 3 bulan sebesar 6 juta rupiah pada tanggal 17 April 2025. Artinya di sini kita menyewa sebuah ruko untuk 3 bulan sebesar 6 juta rupiah. Nah, bagaimana cara penulisannya di jurnal? Ingat ya, ini kita udah bayar karena udah ada kwitansi pembayaran. Maka dari itu kita tulis terlebih dahulu tanggalnya 17 April 2025. 17 April 2025. Diketahui kita menyewa ruko selama 3 bulan. Ketika kita menyewa ruko, artinya ruko itu akan menjadi aset kita selama 3 bulan. Ketika ruko itu menjadi aset kita selama 3 bulan, maka kita akan memasukkan dia ke akun debit. Karena aset bertambah di debit kan, tapi ini sewa. Artinya masuk ke prepaid rent teman-teman. Prepaid rent dan akun kreditnya apa? Kas ya teman-teman, karena kita membayar secara tunai ke Joni. Maka dari itu prepaid rentnya bertambah sebesar 6 juta dan sama seperti kasnya berkurang sebesar 6 juta karena kita menyewa ruko selama 3 bulan sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini untuk informasinya apa? Menyewa ruko selama 3 bulan. Ini juga sama. Oh, beda ya. Pembayaran ruko selama 3 bulan. Oke, di sini masih ada transaksi selanjutnya, tapi gak cukup, maka dari itu kita tambahin tabelnya. Jangan lupa ini juga kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti struk pembayaran tagihan PLN. Jadi PLN menagih kita sebesar Rp3.402.000. Jadi kita di sini udah diberikan juga kwitansi pembayarannya dari perusahaan kita membayar PLN sebesar Rp3.402.000 untuk pembayaran listrik dan sudah ditandatangani oleh PLN pada tanggal 20 April 2025. Maka dari itu kita akan mengetik di sini 20 April 2025, 20 April 2025. Nah, itu ketika kita membayar listrik itu akan menjadi beban utilitas karena kita sudah menggunakan listrik tersebut dan PLN udah menagih kita. Sesuatu yang kita udah pakai itu akan menjadi beban. Maka dari itu ini akan menjadi utilities expense. Kok di debit kan beban, kan berkurang. Ingat teman-teman, jangan anggap semua akun debit itu bertambah dan akun kredit berkurang. Kita ketahui beban atau expense itu bertambah di debit dan
aset atau kas kita akan berkurang di kredit. Maka dari itu perusahaan kita membayar secara kas kita akan masuk di akun yang kredit sebesar Rp3.402.000. Gini teman-teman. Artinya karena udah menjadi beban, di sini kita akan menulis pembayaran beban listrik. Ini juga sama. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman buat tanggal 20 April 2025. Oke, kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada kwitansi pembayaran. Perusahaan kita membayar gaji kepada Hercules. Hercules artinya itu dia pegawainya. Kita membayar gaji sebesar 3 juta pada tanggal 28 April 2025. Artinya di sini 28 April 2025. Di sini karena kita sudah memakai Hercules, bukan kata kasarnya, kita sudah menggunakan Hercules untuk membantu kita, artinya itu juga akan menjadi bebannya, tapi akunnya beda ya teman-teman, bukan utilitas, tapi itu adalah salaries dan wages expense. Sorry, ini bukan payable tapi expense ya, salaries dan wages expense, karena kita membayar biaya atau beban gaji, dan kas kita juga berkurang karena kita membayar secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Ini juga sama, 3 juta rupiah, dan ini adalah pembayaran beban gaji. Ini sama ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tanggal 28, dan kita akan lanjut ke transaksi terakhir. Di sini ada pembayaran atau pemberian dividen kepada pemilik sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 30 April. Nah, dividen itu apa sih? Dividen itu pembagian modal perusahaan kepada pemilik perusahaan, biasanya pemilik saham atau pemilik perusahaan tersebut sendiri. Nah, maka dari itu kita bisa tulis terlebih dahulu 30 April 2025. Nah, karena kita ketahui ini adalah pembagian dividen itu akan berkurang di debit sebenarnya teman-teman, karena dividen itu termasuk dalam equity dan kas kita berkurang, kas perusahaan berkurang. Nah, kenapa dividennya itu masuk ke akun debit? Kan ini pembagian dividen, seharusnya dividennya bertambah dong, seharusnya di kredit, karena tadi bilangnya dividen itu masuk ke akun equity. Nah, itu dia teman-teman, karena dividen masuk ke akun modal atau equity, maka dari itu dia harus masuk ke akun debit ketika dia melakukan pengurangan. Nah, artinya dividen itu sama saya seperti mengurangi modal kita sebelumnya, tapi akunnya berbeda, namanya dividen. Maka dari itu dividen akan berkurang di debit karena dividen mengurangi modal. Nah, kas perusahaan kita juga berkurang dong, karena kita memberi dividen tersebut berupa tunai sebesar 1 juta rupiah, teman-teman. Nah, artinya di sini adalah pemberian dividen kepada pemilik perusahaan. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Buat tabel-tabel yang berlebih kita boleh hilangkan, dan ini kita boleh rapikan lagi, dan kita harus mengetahui totalnya teman-teman agar kita tahu agar kita tahu bahwa apakah balance atau tidak. Untuk mengetahui balance atau tidak, kita akan menggunakan rumus sum. Sum itu seperti menjumlahkan semua yang kita drag. Oke, totalnya 55.402.000 rupiah untuk debit. Untuk akun kreditnya kita bisa langsung drag ke samping saja, dan ternyata balance-nya teman-teman untuk general journalnya. Jadi general journalnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Untuk sekarang kita akan lanjut untuk membuat general ledger atau buku besar ya teman-teman. Untuk membuat buku besar kita boleh drag semua ini dari tanggal, akun debit dan semuanya ini kita drag, lalu kita masukkan insert, lalu kita klik pivot table. Ini langsung oke aja. Nah, di sini untuk pivot table untuk buku besar apa saja sih yang kita perlukan untuk pembuatan buku besar? Yang pertama kita perlu tanggal, kita perlu akun debit, kita gak perlu ini. Kita perlu debit, kredit, informasi, dan akun gabungannya. Jadi kita tidak perlu akun debit kredit, tapi kita hanya perlu akun gabungannya. Tapi kan ini kelihatannya gak rapi ya. Maka dari itu kita ke desain, kita ke report layout, kita pilih yang tabular teman-teman. Udah tabular, kita pilih subtotals dan kita gak mau lihat subtotalsnya. Jadi kita don't show. Nah, tapi ini kan kelihatannya masih berantakan banget ya. Maka dari itu untuk account ini kita tarik dari rows, kita taruh ke filter. Nah, kelihatannya rapi ya. Tapi buat apa sih kita tarik dari rows ini ke account? Nah, ketika kita filter, kita bisa pilih akun apa yang kita mau lihat. Seperti buku besar kita memerlukan akun yang spesifik untuk melihat total debit dan kreditnya. Maka dari itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, tapi ini kok gak ada rupiahnya. Untuk memperlihatkan rupiah, kita boleh klik langsung ini dan udah kelihatan teman-teman. Nah, tapi kan dalam buku besar biasanya kayak ada sisanya, ada kayak gitunya. Nah, itu dia teman-teman. Sebelum itu untuk buku besar ini harus debit dulu ya teman-teman, gak boleh kredit dulu. Maka dari itu kita masukkan kredit, kita taruh ke bawah sini. Oke, setelah kredit kita sudah tarik ke bawah, setiap pembelian atau pembayaran debit kredit dalam buku besar kita harus mengetahui totalnya atau jumlahnya ya teman-teman. Tapi di sini kita bisa lihat lagi rupiahnya gak ada ya. Jadi kita klik ini aja, terus rupiahnya muncul. Nah, di sini kan biasanya harus ada kayak sisanya berapa sih? Harusnya kayak debitnya dikurang kredit, kreditnya dikurang debitnya. Nah, itu dia. Untuk memasukkan rumus-rumus itu kita bisa ke pivot table analyze, lalu field item sets dan calculated field. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya saldo debit. Nah, untuk rumusnya kalau akun debitnya itu lebih besar daripada akun kreditnya, maka debitnya akan mengurangi kredit. Kalau enggak ya udah 0. Nah, kenapa harus begini? Karena kalau debitnya itu lebih besar daripada kreditnya, pastinya debitnya itu mengurangi kredit. Tapi kalau kreditnya yang lebih besar, maka kreditnya yang kurang debit. Itu kan dalam buku besar kita harus melihat seperti sisa dari akun tersebut, mana yang kreditnya, yang sisa itu debitnya atau yang kreditnya. Maka dari itu rumus ini diperlukan ya. Oke, kita sisa klik OK, dan di sini bisa kita lihat ada sum of saldo debit, teman-teman. Nah, tapi kan di sini kita bisa lihat kreditnya jauh lebih besar kan, maka dari itu di sini tertulis 0. Tapi untuk rumus saldo kreditnya gimana dong? Nah, kita masuk ke calculated field lagi, teman-teman. Di sini kita masukkan saldo kredit. Oke, untuk rumusnya kalau debitnya itu lebih kecil daripada kreditnya, maka kreditnya akan mengurangi debitnya. Kalau enggak 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada sisanya, teman-teman. Di sini kita boleh masukkan lagi currency. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada sisanya dari saldo kreditnya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk akun besarnya. Kita sisa copy paste dan taruh untuk akun yang lain, teman-teman. Nah, kurang lebih begini ya, teman-teman. Kita sisa copy terus
hingga semua akun sudah kita masukkan. Semua akun yang kita perlukan. Gak boleh 2 akun secara sekaligus ya teman-teman, harus masing-masing 1. Tiga 332 dividen, 400 service revenue, 726 salaries and wages, dan yang terakhir 732 utilities. Di sini kita boleh masukkan lagi currency, dan ini kita rapihkan, dan kurang lebih sudah jadi ya teman-teman untuk buku besar kita. Dan untuk itu kita memerlukan juga yang namanya neraca saldo. Cara membuat neraca saldo ya cukup simpel. Ini kita namakan dulu general ledger. Neraca saldo dalam bahasa Inggris kita bisa ketahui sebagai trial balance ya teman-teman. Maka dari itu kita di sini add sheet baru bernama trial balance. Dan cara buat trial balance-nya gimana? Ini kita cukup copy lagi, sama seperti sebelumnya kita copy, lalu kita masukkan ke trial balance. Nah, tapi dalam trial balance ada beberapa yang berbeda ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah, trial balance kita ketahui kita tidak memerlukan tanggal, kita tidak memerlukan debit kreditnya. Yang kita perlukan hanya, kita juga tidak memerlukan informasinya, kita hanya perlu 3 ini ya teman-teman. Tapi kok kayak gini? Maka dari itu ini account-nya kita tarik ke rows, dan ini kita select semua account yang kita perlukan. Nah, di sini trial balance-nya sudah selesai teman-teman. Maka dari itu, untuk mengetahui trial balance-nya benar atau tidak, kita memerlukan juga sum seperti sebelumnya. 31 juta dan ternyata balance ya teman-teman. Trial balance gunanya buat apa sih? Trial balance itu sisa-sisa dari harga ini digabungkan menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga harus menaruh judul dalam trial balance seperti ini, CV fresh and clean sukses. Ini kita namakan trial balance, dan ini kita namakan pada tanggal berapa sih? Kan sebelumnya 30 April 2025. Nah, kurang lebih sudah jadi ya teman-teman, sisa formatting dan sudah selesai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengerjaan trial balance, general ledger dan general journalnya. Tapi di sini saya cuma ingin memperbaiki beberapa. Untuk general ledgernya, di sini kita harus ke pivot table analyze dan ke field listnya. Nah, saya lupa memberitahu bahwa kalau general ledger itu tanggalnya harus lebih dulu ya teman-teman, dan itu dan tanggalnya itu harus berurut dari yang paling duluan ya. Ini kan nggak berurut, harus dari tanggal 1 April dulu guys, seperti itu. Dan di sini juga harus date, semuanya kita kasih date dulu, date, semuanya kasih ke date, ini juga date, ini juga date dulu, semuanya ya. Date, dan ini date juga, ini juga date.
ini juga date, dan ini juga harus date dulu. Nah, ketika sudah date semua, untuk membuat agar bisa urut, kita harus menggunakan fitur ini. Kita harus pilih yang sort oldest to newest ke semuanya. Ini juga set oldest to newest, set oldest to newest ke semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaannya. Dan kalau teman-teman bingung, ini dapat saldonya semua dari mana sih? Kayak debit ini dapat dari mana? Seperti ini. Ini pertama kan penyetoran modal. Artinya kita harus lihat di general journalnya. Cashnya pada tanggal 1 April ada di debit sebesar 4 juta. Maka general ledgernya akan memasukkan pada tanggal 1 April di debit sebesar 4 juta. Seperti ini juga 2 April masuknya 2 April ada cash di kredit, maka dari itu di sini dimasukkan 2.500.000 rupiah. Seperti itu teman-teman, untuk pengertian atau cross checknya agar teman-teman lebih mengerti dari penjelasan saya sebelumnya. Juga trial balance-nya, ini dapat saldonya dari mana sih? Dapat saldo kreditnya, dapat saldo ininya dari mana? Kalau cash kita bisa lihat general ledger, kan kreditnya lebih besar, maka dari itu sisanya kredit dong. Ini sisa kreditnya kita masukkan ke trial balance-nya teman-teman untuk cash dan lain-lain. Maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini semuanya untuk pengerjaan general ledger dan trial balance teman-teman. Ini semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Maka dari itu semua penjelasan saya yang saya sudah jelaskan sebelumnya seharusnya berkaitan dan berhubungan teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan mungkin boleh komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video penjelasan saya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.